Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Kak Ari di sini ya. Kita akan kembali belajar secara virtual atau secara online ya, untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua ya. Kalau kemarin kita sudah membahas pertemuan yang pertama mengenai akidah Islam. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai tujuan akidah Islam, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini materi yang sangat penting untuk kalian ketahui ya. Makanya ayo kita belajar dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon kepada Allah mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya kalian amati dulu gambar ini ya. Wah, ini banyak sekali ya. Ini gambar dari kalimat syahadat. Nah, kemudian ini ada sholat, ini ada bersedekah atau zakat, kemudian ini ada berpuasa, dan juga ini ada ibadah haji ya. Dengan melihat gambar ini tentu kalian sudah mengerti ya, apa sih sebenarnya yang Pak Kari tunjukkan ini. Betul ya, ini adalah bagian dari rukun Islam. Nah, setelah kalian mengamati gambar itu, mungkin kalian bertanya-tanya ya dalam hati, apa itu tujuan akidah Islam? Baik, nah kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tujuan mempelajari akidah Islam ya. Apa sih mempelajari tujuan akidah Islam? Akidah Islam sangat penting dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuatnya iman seseorang ya, dan istiqomah mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, kemudian dengan demikian tujuan akidah Islam adalah yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Kemudian memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir ya. Kemudian menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Ini adalah tujuan dari akidah Islam. Penting sekali ya anak-anak ya. Oke, sangat penting kita mempelajari akidah Islam agar kita terhindar dari kesesatan. Nah, kemudian setelah kalian tadi mengetahui tujuan akidah Islam, kalian juga harus tahu apa itu iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini iman yaitu berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman ini adalah al-iman huwa tasdiqum biqalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Yang artinya adalah iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan ya. Jadi tidak cuma di lisan saja, tapi di hati juga, serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini namanya iman, yakin, percaya. Nah, jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Nah, ya. Nah, iman sendiri ini terdiri dari 3 tingkatan. Apa saja? Yang pertama adalah tingkatan mengenal. Artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Kemudian tingkatan kesadaran, artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan hakul yakin. Artinya iman yang tertinggi, yaitu seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan iman. Ya, yang pertama adalah mengenal, yang kedua sadar,
dan yang ketiga adalah hakul yakin, dengan seyakin-yakinnya disertai dengan ketaatan. Oke, selanjutnya adalah rukun iman. Rukun iman ini ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada para rasul Allah, dan kelima iman kepada hari akhir, serta yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, silakan dihafalin ya. Ini 6 rukun iman harus kalian hafal. Silahkan anak-anak hafalkan ya. Sudah hafal? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas mengenai iman, Islam. Ya, maaf, kita akan bahas mengenai Islam. Apa itu Islam? Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ini adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19. Ayo kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sekali lagi, inna dina indallahil Islam. Yang artinya adalah sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Oke, anak-anak bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Nah, sekarang rukun Islam. Apa saja? Nah, mungkin kalian juga sudah hafal ya. Yang pertama adalah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Bunyinya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadatain. Kemudian menegakkan sholat. Nah, sudah sholat apa belum? Ayo, sudah dikerjakan ya. Iya, sebagai umat Islam kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian menunaikan zakat. Nah, dan yang kelima adalah haji. Kalau haji ini bagi yang kuasa atau bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu juga tidak berkewajiban. Oke, ini rukun Islam. Nah, selanjutnya adalah ihsan. Nah, ini ya. Apa itu ihsan? Ihsan berasal dari bahasa Arab. Ahsana yuhsinu ihsanan. Yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Nah, ini adalah ihsan ya. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya ya. Orang yang berbuat ihsan ini disebut dengan muhsin. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini adalah ihsan. Nah, untuk selanjutnya kalian cermati. Ini adalah pengertian ihsan menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca bersama. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya adalah kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas ya, khusyuk dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita. Ihsan ini ada 4 tingkatan. Yang pertama ihsan terhadap Allah. Yang kedua adalah ihsan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga ihsan terhadap sesama manusia. Dan yang keempat adalah ihsan terhadap makhluk lainnya. Bisa dipahami ya. Jadi kita berbuat baik ya. Yang pertama kepada Allah, kemudian terhadap diri kita sendiri. Kita tidak boleh zalim ya, tidak boleh merusak diri kita sendiri. Harus sayang kepada diri kita sendiri. Kemudian terhadap sesama manusia dan juga kepada makhluk Allah yang lainnya. Kita harus selalu berbuat kebaikan. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini pengertian ihsan. Nah, sekarang apa sih hubungan antara iman, Islam dan ihsan? Kalian juga harus tahu. Nih, perhatikan.
Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai umat Islam atau seorang muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Kayak ini adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Iman ini adalah amal batin ya, yang melandasi keyakinan kita. Kemudian Islam ini adalah menekankan amal lahir berupa tindakan yang nyata, bukti keimanan kita. Dan ihsan ini adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang. Oke, bisa dipahami? Baik, ya kalau sudah, untuk selanjutnya coba setelah kalian pelajari apa yang Pak Guru sampaikan, kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, sebutkan 3 tujuan mempelajari akidah Islam. Yang kedua, sebutkan pengertian Islam secara bahasa. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan iman menurut istilah. Yang keempat, tulislah hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ihsan. Dan yang kelima, apa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Coba kalian jelaskan. Oke, silakan kerjakan latihannya dengan sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan dengan mengerjakan latihan soal ini kalian semakin paham. Baik, hari ini untuk pembelajaran bab yang pertama, part yang kedua selesai ya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, dan subscribe, serta share kepada teman-teman kalian yang lain biar lebih bermanfaat. Apabila dalam penyampaian materi ini Pak Guru ada kesalahan, kehilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.